Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kembali lagi bersama saya Ulia Akila Haura di Ngopi, ngobrol pendidikan Islam menjelang berbuka puasa. Gimana puasanya hari ini? Semoga belum ada yang batal ya. Nah, mungkin kalian ada yang udah nyiapin berbuka bersama dengan teman-teman, bukber gitu. Ngomong-ngomong tentang bukber, materi kita kali ini adalah bukber semangat tapi maghribnya lewat. Nah, gimana nih pembahasan kali ini? Nah, untuk pembahasan kali ini akan dipandu oleh Bapak Muhammad Aris Eshum MPD. Assalamualaikum Bapak, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ulia, terima kasih. Sehat Ulia juga? Alhamdulillah sehat Pak. Oke. Boleh, silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin hadirat wassaimin wassaimat, mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan puasa kita semua selalu mendapatkan puasa yang semangat, puasa yang mempunyai bahasa ghirah yang memenuhi jiwa raga kita semua, sehingga kita mendapatkan pure vitamin, pure keberkahan yang selalu Allah berikan kepada kita semuanya. Mengenai soal tema tadi yang diangkat oleh Ulia, iya, itu temanya agak gimana gitu ya Pak kalau didengar. Bukbernya semangat tapi maghribnya lewat. Nah, mungkin teman-teman juga apa nih maksudnya gitu. Silakan Pak Aris. Jadi seperti ini. Siapa sih yang tak kenal dengan bukber atau buka bersama? Di bulan Ramadan tentunya kita menikmati yang namanya makanan di kala bukber dan sahur. Tapi kadangkala bukber ini jadi istilah yang memang sangat dinantikan para shaimin wa shaimin. Artinya orang yang berpuasa. Mengenai bukber boleh, asal jangan sampai sholat maghribnya dilewatkan. Nah, itu biasanya karena terlalu asik gitu ya Pak. Jadi terlalu asik bercanda, terlalu asik makan minum, akhirnya sampai lupa bahwa setelah bukber jangan lupa yang paling afdolnya lagi adalah kita tunaikan sholat maghrib. Iya, bakal lebih bagus lagi kalau berjamaah semua bareng-bareng ya Pak. Betul. Terkait dengan tema yang disampaikan oleh MC tadi, bahwa bukber semangat tapi maghribnya lewat. Ini sangat berkolaboratif dengan apa yang disampaikan oleh Nabi Allah Muhammad SAW dalam sebuah hadis, as-shaimuna yuftirnal khamis. Artinya apa? Ada 5 hal yang membatalkan dalam puasa Ramadan. Apa aja tuh Pak? Yang pertama adalah al-ghibatu wan namimatu wal kadhibu. Yang keempat wan nadharu lisyahwati. Dan yang terakhir wal yaminu yumna. Yang pertama gibah. Wah, teman-teman. Gibah. Kita kalau ingat gibah, pasti semua orang paham bahwa setiap perkumpulan yang di situ ada kesempatan waktu untuk kita bicara, apalagi di momen bukber. Iya. Contoh Iya, betul. ketika bukber di kalangan reuni misalkan, atau enggak di kalangan kelompok mahasiswaan, kelompok anak pelajar, itu biasanya ada aja yang telat datang atau sampai dia nggak datang. Oh iya. Begitu. Biasa gitu ya Pak. Ada orang yang telat bubar, pasti jadi bahan perbincangan gibah. Kadang kita tahu bahwa hal-hal yang memang menonjolkan orang itu baik, tapi ada hal-hal yang membicarakan kejelekan orang, kekurangan orang, itu yang namanya gibah. Iya. Itu ya.
Kemudian yang kedua. Yang pertama gibah, yang kedua apa nih Pak? Yang kedua, wan namimatu. Wan namimah itu apa tuh Pak? Jadi selalu berbohong. Selalu berbohong. Udah gibah, bohong lagi ya kan. Nah, bohong di sini artinya setelah definitif adalah bohong yang selalu menjadi senjata untuk meyakinkan orang. Validasi ya Pak? Variasi. Contoh ya seperti ini. Kamu kemarin sudah sholat belum? Di tanggal 15 Ramadan. Sholat maghrib jamaah atau sendirian? Kata yang mengucapkan, oh iya, saya sudah sholat. Tapi sholatnya adalah jamaah. Tujuan dia dapat nilai dari guru, tapi membohongi bahwa dia memang sudah sholat, tapi sendirian. Secara nyatanya? Secara sendirian atau secara pribadi. Tapi dia mengatakan bahwa demi mendapatkan nilai pada guru, karena wajib guru itu harus memberikan PR kepada siswanya, harus sholat berjamaah. Itu bohong. Dia tetap sholat, menunaikan sholat, tapi dia membohongi dalam tanda kutip poin jamaahnya. Dan memang tetap berbohong ya Pak? Tetap berbohong. Oh, bagaimanapun juga tetap bohong. Kemudian yang kedua, yaitu mengadu domba. Mengadu domba di sini merupakan hal yang sangat menakutkan bagi kalangan anak muda sekarang. Bahwa jangan sampai di bulan puasa yang penuh rahmat, yang penuh keberkahan, bulan yang spesial hanya untuk Nabi Muhammad SAW, kita hanya gunakan untuk mengadu domba sesama. Oke, lanjut. Yang ketiga. Yang ketiga di sini berbohong hanya untuk mendapatkan nilai yang terbaik di kalangan manusia saja. Saya kira yang ketiga ini jadi polemik di era modern sekarang. Karena apa? Semua dijadikan alat untuk memenangkan kehendak pribadinya sendiri. Tetapi ingat bahwa semua itu ada balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh berbohong, kita tidak boleh membela diri sendiri dengan alasan ingin mendapatkan penghargaan atau apresiasi dari kalangan manusia. Kalau bahasa sekarang mah haus validasi gitu. Apa? Haus validasi. Oh, Pak. halus validasi. Iya, biasanya haus validasi. Bukan haus ya, tapi halus validasi. Bagaimana itu, Aul? Haus, Pak, haus. Haus. Jadi, Oh, haus. iya, pengen dipandangnya tuh baik pasti gitu. Hanya di mata manusia. Iya, pasti. Apalagi kan, Pak, kalau zaman sekarang. Tapi bukannya di kalangan remaja itu selalu mendapatkan apa ya? Validasi khusus. Misalkan dalam validasi ini dikatakanlah mereka tidak, orang tersebut nih tidak bermaksud untuk niat memberikan sesuatu itu pamer. Tapi ini menjadi nilai plus bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu melihat dari sisi ketakwaan hatinya. Berbuat baik secara terus-menerus dengan niatan mendapatkan keberkahan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Tak perlu. Memang kadangkala kita harus mempunyai validitas kepada manusia. Karena hablum minallah wa hablum minannas. Kita turun dari birokrasinya hubungan manusia dulu, kemudian lanjut lari ke hubungan sama Allah Subhanahu wa taala. Oke, yang keempat. Kira-kira apa, Ul? Tadi udah Wan yang nadaru tentang ghibah. bisyahwati. Artinya apa? Apa Wan tuh, nadaru betul, bisyahwati. Apa ya? Kira-kira apa artinya? Nggak tahu saya, Pak. Melihat dengan niat syahwatnya bangkit. Ini agak sedikit sensitif nih. Bagi kalangan anak muda, apalagi sebelum berbuka puasa itu kan ada momentum budaya yang dinamakan apa? Bukber. Bukan. Oh, Apa bukan. kira-kira budayanya? Apa Hah? dong? Ngabuburit. Ngabuburit. Kalian tahu ngabuburit itu sebetulnya ada manfaat, tapi ada maldorot. Tapi kebanyakan para alim ulama mengatakan bahwa ngabuburit itu hampir persentase terbesarnya adalah maldorot. Hanya di kalangan orang-orang hanya jalan-jalan saja, kemudian mereka berhura-hura. Karena rata-rata ngabuburit itu diidentikan atau dikategorikan
mobil atau naik motor jalan-jalan, kemudian beli makanan, Nyari takjil buat berbuka. nongkrong hanya untuk sekedar menunggu Waktu azan berbuka, azan maghrib. maghrib. Seperti itu. Kenapa dikatakan madorot? Karena dalam ngabuburit itu tidak ada tadarus, tidak ada pengambilan ilmu yang baik. Coba kalau di ngabuburit itu, ngabuburit saya adalah ngabuburit dengan dunia tadarus fil Quran. Pasti akan bermanfaat. Makanya budaya sekarang memang agak sedikit berat kalau kita kategorikan ngabuburit itu dengan tadarus. Kebanyakan ngabuburit itu diartikan sebagai jalan-jalan santai, menghabiskan waktu untuk menunggu azan maghrib atau berbuka puasa. Iya. Jadi seakan sia-sia gitu ya Pak. Sia-sia. Padahal waktu yang ada bisa dimanfaatkan untuk ngumpulin pahala lagi, nge-push pahala lagi gitu teman-teman. Tapi Betul. kalau ngabuburit apalagi sama yang bukan mahram Pak. Jangan sampai. Jangan Banyak sampai. banget. Buat apa kita hanya menjaga orang yang belum tentu milik kita? Cinta tak harus memiliki, tapi ingat bahwa satu-satunya cinta yang hakiki hanya milik Allah dan Rasulullah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Tak perlu kita membuang waktu hanya untuk memikirkan seseorang yang belum tentu kelak milik kita. Benar teman-teman. Buat apa? Itu hanya permainan dunia yang hanya menghancurkan masa depan kalian, yang saya kira itu menjadi jalan yang sia-sia. Tidak baik itu, Ul. Ya, Jadi Pak. benar-benar anak muda sekarang, anak muda yang benar-benar bertekad menjadi anak muda yang fokus satu tujuan, meraih masa depan yang baik dan membahagiakan kedua orang tua. Masya Tak Allah. perlu memikirkan orang lain yang bukan mahram kita, yang tidak ada silsilah keluarga yang belum tentu milik kita. Buat apa? Nonsen itu. Nggak penting. Nggak penting. Nah itu tadi udah 4 ya Baru Pak? 4 ya? Oh terakhir, ada lagi Masih satu lagi. ada lagi. Oh iya. Ini gara-gara yang itu ya Pak, jadi sedikit lupa nih. Memang kalau berbau-bau cinta itu sangat menggelora memang. Cia. Tapi nanti di segmen berikutnya kita akan bahas lebih detail soal itu ya. Kalau ini masalah agama. Masalah ngopi. Ya ngobrol pendidikan, Pendidikan Islam, bukan Islam. pendidikan cinta. Wow, keren Pendidikan juga Ul Islam. ya. Lanjut Pak. Kelimanya nih apa? Yang kelimanya adalah Yaminul Hari. Ya, sumpah palsu. Sumpah palsu. Apa tuh maksudnya? Ya, kira-kira ada yang tahu nggak sumpah palsu itu? Sumpah palsu yaitu sumpah yang memang hanya untuk meyakinkan orang, meyakinkan orang bahwa dia harus memiliki hal itu. Contohnya seperti apa Ul kira-kira? Coba saya tanya kepada Ul dulu. Kira-kira Ul pernah mengalami nggak janji manis atau mungkin Janji sumpah manis. palsu dari seseorang yang dimana Ul itu sangat yakin dengan sumpah itu, begitulah. Coba. Oh gini Pak. Masa Mungkin dari selama ini selama hidup tidak berbelas-belas pernah dapat tahun. sumpah palsu gitu kan? Mungkin Silakan. teman-teman juga pernah ngerasain waktu kecil. Mama aku mau permen. Ya nanti beli ya nanti. Nanti beli kok nanti. Ya bener ya. Mm-mm. Iya nanti beli. Nggak dibeliin Pak. Gitu. Udah gitu aja sih Pak. Oh, mamanya yang berarti bersumpah ya? Iya mungkin karena ya itu taktik Kondisi, orang tua ya, taktik lah orang Pak. tua. Orang Indonesia semua Oke. tahu. Mungkin yang dimaksud Pak Haris bukan kayak gitu ya Pak. Karena itu ya. Mungkin korelasinya agak sedikit sama, hampir benar, hampir sedikit benar, tapi sedikit gitu Tapi ya. tapi sedikit ya. Jadi yang benar Ya, kayak gimana tuh? kategorinya Pak bahwa sumpah palsu seperti ini. Ketika ada seseorang, contoh ada seorang perampok yang merampok sebuah bank, totalnya 3 orang. Yang ketangkep benar-benar sesuai dengan fakta CCTV adalah 2 orang. 2 orang. Nah, 1 orang ini kabur atau melarikan diri. Ketika 1 orang ini yang kabur dan melarikan diri itu ketangkap, pastikan tidak ada bukti di situ karena dia mungkin sudah hebat, tidak tertangkap oleh CCTV dan lain sebagainya. Akhirnya polisi tetap meringkus dia. Dia berkata dan berdalih si perampok tadi yang ketangkap terakhir itu, mengatakan bahwa sumpah demi Allah saya tidak berbuat seperti itu. Iya. Sumpah atas nama hidup ini saya tidak pernah berbuat seperti itu. Nah, itu namanya sumpah palsu. Sumpah yang dijanjikan atas nama Allah, tapi terbukti bahwa dia pelakunya. Ini sangat berbahaya. Dan ini kalau sumpah palsu seperti ini sudah dikategorikan sumpah dia harus siap-siap mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu. Seperti itu.
Jadi marilah kita mengubah diri kita dengan tujuan fastabiqul khairat. Fastabiqul khairat ditingkatkan 2 tingkat di bulan Ramadan ini, bahwa segala sesuatu akan berlipat ganda. Di bulan puasa kita tidur pun didapatkan pahala. Di bulan puasa hal positif pun akan menjadi plus positif. Benar. Ya kan? Iya, betul, Pak. Diamnya kita di bulan puasa itu dijadikan amal ibadah tasbih. Jadi betapa hebat Allah Subhanahu wa taala dan betapa hebat umat Nabi Muhammad ini, sangat spesial kepada umatnya. Nah, itu dia teman-teman pembahasan yang ada di episode kali ini. Sebelum saya tutup, ada kata penutup dari Pak Aris. Silakan Pak Aris disampaikan. Baik, kesimpulan dari waktu kultum pada saat ini adalah kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW yang dikatakan Nabi bahwa umatku yang paling spesial, umatku yang menjadi favorit, umatku yang menjadi tauladan umat seluruh Nabi dan Rasul di dunia ini. Pesan yang saya pribadi sampaikan kepada kalangan anak muda, karena ini temanya terkait di kaula muda ya, bukber gitu loh. Lebih kayak bukan ritual ya, budaya bukber. Karena budaya bukber aki-aki dan nenek juga mungkin nggak pernah ada. Jarang. Makanya ya, di sini bukber itu pasti identik dengan budaya anak muda. Ya walaupun ada orang tua yang dewasa, mungkin di atas anak muda sudah mempunyai budaya itu sebelum mereka melakukan. Oke. Kesimpulan dan saran dari saya adalah bahwa kita ambil ibroh di bulan Ramadan dengan sebanyak-banyak pelajaran. Dikatakan bahwa anak muda yang bijak, dia bisa menyikapi suatu hal dengan baik. Anak muda yang hebat, dia bisa berbuat yang baik di atas semua hal-hal yang positif. Kadang hal positif dijadikan hal buruk. Itu menjadi polemik selama ini. Bukber tadi memang positif, tujuannya hanya untuk temu kangen, bersilaturahmi kepada semua handai tolan dan teman-teman semua. Tapi dalam ruang lingkup bukber itu kadang dijadikan momen-momen untuk menggunjing, membicarakan orang lain, menyalahkan orang lain. Itu nggak baik. Nah, sisi positif itu dari hal sederhana kita harus perhatikan. Kelak kalian akan menjadi orang-orang hebat yang memang belajar dari hal-hal kecil. Karena apa? Hak prerogatif Allah hanya suka hal-hal yang kecil dan langsung dipraktekkan oleh hambanya. Allah tidak pernah menuntut kita berbuat amal yang banyak, amal yang besar segede gunung. Buat apa? Kalau dengan rasa tidak keikhlasan, rasa pamer, itu menjadi hal yang sia-sia. Tapi Allah lebih suka anak muda yang selalu konsisten menggalakkan hal-hal kecil berbuah pahala ketimbang hal besar hanya untuk hura-hura belaka. Baik, terima kasih Pak Aris atas penyampaian. Kena nggak Wal kira-kira menurut kamu? Kena Pak. Kena ya? Karena biasanya gitu ya? Iya, karena biasanya memang bukber ini kan ajang silaturahmi atau temu kangen bener atau reunian gitu. Nah kita biasanya jadi terlena tuh Pak waktunya. Gitu. Baru udah makan lontong 2 kali itu harus ya udah langsung tinggal sholat maghrib dulu. Scroll iya, gitu ya. malah scroll TikTok atau malah terhanyut jadi ngobrol atau gibah itu tadi kekenyangan, ya, Pak. ketiduran. Iya gitu. Nah sayang banget teman-teman kalau misalkan kita udah puasa tapi cuma dapat rasa lapar sama haus aja ya Pak Aris. Gara-gara itu tadi sayang banget kalau sampai sholat maghribnya. Iya, yang sunnahnya malah terlewat. Nah teman-teman semoga dari pembahasan kita kali ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan khususnya juga untuk saya Pak Aris. Dan saya Ulia Akila Haura pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.